Bab 1. Kebenaran tersembunyi tentang realitas. Bagaimana jika semua yang telah Anda pelajari tentang peristiwa acak sama sekali tidak akurat? Bagaimana jika dunia di sekitar Anda berfungsi melalui jaringan koneksi bermakna yang tersembunyi yang tidak pernah ditemukan oleh kebanyakan orang? Saat-saat ketika Anda memikirkan seseorang dan mereka tiba-tiba menelepon. Ketika Anda mengambil rute yang tidak terduga dan itu akhirnya menyelamatkan hidup Anda. Ketika kesempatan sempurna muncul tepat ketika Anda membutuhkannya. Ini bukanlah keberuntungan atau kecelakaan statistik. Ini adalah pesan langsung dari alam semesta yang cerdas yang terus-menerus berusaha berkomunikasi dengan Anda. Selama ribuan tahun, lembaga-lembaga yang berkuasa telah berupaya untuk menyembunyikan pengetahuan ini. Mengapa? Karena begitu Anda memahami bagaimana sinkronisitas benar-benar bekerja, Anda menjadi tidak mungkin dikendalikan. Anda berhenti menjadi korban pasif dari keadaan dan mulai mengenali kekuatan sejati Anda sebagai seseorang yang secara aktif membentuk realitasnya sendiri. Sistem pendidikan, media, dan lembaga ilmiah semuanya bergantung pada keyakinan Anda bahwa hidup itu acak dan tidak bermakna. Tetapi bagaimana jika itu adalah kebohongan terbesar yang pernah diceritakan? Izinkan saya bertanya sesuatu yang pribadi kepada Anda. Seberapa sering Anda mengalami sensasi aneh ketika Anda memikirkan seseorang dan ponsel Anda bergetar karena pesan mereka? Berapa kali Anda merasa ingin mengubah rencana Anda, hanya untuk kemudian menyadari bahwa hal itu mencegah bencana atau mengarah pada peluang luar biasa? Kebanyakan orang menganggap pengalaman ini sebagai kebetulan. Tetapi bagaimana jika itu adalah intervensi tepat dari kecerdasan universal yang mencoba membimbing hidup Anda? Psikolog terkenal Carl Jung adalah ilmuwan modern pertama yang secara serius mempelajari apa yang disebutnya kebetulan yang bermakna. Peristiwa yang tampaknya tidak terkait oleh sebab dan akibat namun membawa makna pribadi yang mendalam. Meskipun karya Jung sangat inovatif, ia hanya menggores permukaan kebenaran yang jauh lebih dalam. Dalam tulisan pribadinya, Jung mengakui bahwa ia telah menemukan sesuatu yang dapat mengubah pemahaman kita tentang realitas itu sendiri. Bab 2. Mengapa kebetulan tidak ada? Dalam catatan pribadinya, Jung menulis, kebetulan yang bermakna ini beroperasi dengan presisi matematis, meskipun tampaknya tidak memiliki penyebab fisik. Mereka mewakili cara yang sama sekali berbeda untuk memahami bagaimana realitas bekerja, cara yang menantang semua yang diyakini sains barat tentang keberadaan. Jung menduga, meskipun tidak pernah menyatakannya secara publik, bahwa sinkronisitas membuktikan bahwa pemisahan antara pikiran dan materi hanyalah ilusi. Apa yang hanya disinggung Jung, akan kita eksplorasi sepenuhnya. Sinkronisitas bukan hanya fenomena psikologis sesekali. Ini adalah sistem operasi fundamental dari realitas itu sendiri. Inilah cara alam semesta berkomunikasi dengan Anda setiap hari, memberikan bimbingan, konfirmasi, dan peringatan tepat ketika Anda membutuhkannya. Kekacauan yang tampak dalam kehidupan modern sebenarnya adalah tabir yang dibangun dengan cermat yang dirancang untuk menyembunyikan kebenaran ini. Inilah yang sebenarnya terjadi. Sejak Anda lahir, Anda telah diprogram secara sistematis untuk mengabaikan pesan sinkronistik yang terus-menerus mengelilingi Anda. Anda diajari untuk hanya mempercayai apa yang dapat diukur, ditimbang, dan dihitung. Setiap pengalaman yang berada di luar pandangan dunia yang sempit ini dilabeli tahayul, kebetulan, atau angan-angan. Pengkondisian ini bukanlah kebetulan. Ini adalah strategi yang disengaja yang dirancang untuk memutuskan hubungan umat manusia dari kemampuan alaminya untuk menavigasi realitas melalui bimbingan intuitif. Ketika orang-orang tetap tidak menyadari sinkronisitas, mereka menjadi konsumen ideal, karyawan yang patuh, dan warga negara yang mudah dimanipulasi. Mereka mencari jawaban, validasi, dan arahan di luar diri mereka sendiri. Namun sinkronisitas mengungkapkan kebenaran yang mengancam mereka yang berkuasa. Anda tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi korban tak berdaya dari keadaan acak. Anda selalu menjadi peserta aktif dalam menciptakan realitas Anda, bahkan ketika Anda tidak menyadarinya. Setiap peristiwa dalam hidup Anda mencerminkan keadaan internal Anda, pikiran, emosi, keyakinan, dan pola energi Anda di setiap momen. Kekuatan kreatif ini. Kemampuan Anda untuk memengaruhi apa yang muncul dalam pengalaman fisik Anda,
mungkin merupakan rahasia yang paling dijaga ketat dalam sejarah manusia. Bukan kebetulan bahwa sains arus utama bersikeras bahwa Anda hanyalah kecelakaan biologis acak di alam semesta yang dingin dan mekanis. Narasi ini membuat Anda terputus dari potensi sejati Anda. Ketika Anda mulai mengenali sinkronisitas dalam hidup Anda, sesuatu yang tidak dapat diubah terjadi. Tabir mulai terangkat. Pola tersembunyi menjadi terlihat, dan komunikasi Anda dengan kecerdasan universal menjadi lebih jelas dan lebih langsung. Kebangkitan ini menimbulkan ancaman serius bagi sistem kontrol eksternal. Seseorang yang memahami kekuatan sinkronistik tidak dapat dimanipulasi melalui rasa takut, pemrograman kelangkaan, atau taktik pecah belah dan kuasai. Belajar menafsirkan sinkronisitas bukan hanya sekadar rasa ingin tahu intelektual. Ini adalah tindakan revolusioner kebebasan pribadi. Ini adalah langkah pertama menuju pemulihan kekuatan bawaan yang selalu Anda miliki sebagai pribadi yang sadar, sang pencipta pengalaman Anda. Bab 3, Peradaban kuno mengetahui rahasia ini. Jauh sebelum abad ke-20 memberinya nama, peradaban kuno hidup dengan kesadaran penuh akan jalinan koneksi bermakna yang tak terlihat ini. Penindasan pengetahuan ini merupakan salah satu penutupan paling sukses dalam sejarah manusia, secara sistematis menghapus ribuan tahun kebijaksanaan yang terakumulasi tentang bagaimana realitas sebenarnya berfungsi. Bangsa Tiongkok kuno mengkodekan pemahaman ini dalam I Ching, sebuah sistem ramalan berdasarkan prinsip bahwa setiap momen membawa kualitas inheren yang menghubungkan peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak terkait. Apa yang oleh sains modern dianggap sebagai kebetulan, I Ching mengakuinya sebagai ekspresi alami dari tatanan mendasar alam semesta. Itu bukan hanya sistem filosofis tetapi teknologi yang tepat untuk menafsirkan pola informasi yang tertanam dalam waktu. Sekolah-sekolah misteri Mesir memiliki pengetahuan yang sama majunya. Sistem hieroglif mereka bukan hanya bahasa tertulis tetapi teknologi simbolik yang mampu mengkodekan informasi multidimensi. Penghancuran perpustakaan Alexandria secara sengaja bukan hanya tentang membakar buku, tetapi juga tentang menghapus pengetahuan manusia yang terakumulasi tentang teknologi kesadaran. Budaya perdukunan di setiap benua telah merasakan apa yang kini mulai dikonfirmasi oleh sains. Realitas tidak terlepas dari kesadaran. Sebaliknya, terdapat interaksi berkelanjutan antara pengamat dan yang diamati. Filsafat Vedanta India kuno bahkan melangkah lebih jauh, menyatakan bahwa semua pemisahan yang dirasakan adalah ilusi, yang mereka sebut maya. Sinkronisitas, dalam tradisi ini, adalah momen ketika ilusi ini lenyap, mengungkapkan kesatuan seluruh keberadaan. Bab 4, Sains di balik sinkronisitas. Penelitian modern tentang sinkronisitas muncul melalui dokumentasi yang cermat tentang korelasi yang tidak dapat dijelaskan antara keadaan psikologis internal dan peristiwa fisik eksternal. Fisika kuantum kemudian mengungkapkan bahwa partikel yang dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh tetap terhubung secara instan, memberikan model matematika untuk apa yang telah dirasakan para mistikus selama ribuan tahun. Ahli saraf Meksiko Jacobo Greenberg memperluas gagasan ini melalui penelitian eksperimental, menunjukkan bagaimana kesadaran manusia secara langsung memengaruhi realitas fisik melalui apa yang ia sebut medan neuronal. Eksperimennya menunjukkan bahwa individu dalam keadaan meditasi mendalam dapat secara terukur mengubah pola koherensi kuantum di lingkungan mereka. Temuan Greenberg menunjukkan bahwa pikiran tidak hanya mempersepsikan realitas, tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam menciptakannya. Penelitiannya tiba-tiba terhenti ketika ia menghilang secara misterius pada tahun 1994, sebuah penghilangan yang banyak dikaitkan dengan implikasi revolusioner dari penemuannya. Sementara itu, buku berpengaruh Michael Talbot, The Holographic Universe, mengusulkan bahwa kosmos berfungsi seperti hologram, di mana setiap fragmen mengandung informasi tentang keseluruhan. Dalam alam semesta seperti itu, sinkronisitas bukanlah anomali tetapi ekspresi alami dari realitas yang lebih dalam dan saling terhubung. Bab 5, Penciptaan Realitas Elektromagnetik Anda. Sepanjang hidup Anda telah dikondisikan untuk mempersepsikan realitas sebagai serangkaian peristiwa yang terputus-putus yang diatur oleh kebetulan. Tetapi perspektif yang terfragmentasi ini tidak lengkap. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap pertemuan, peristiwa, dan pikiran dikoordinasikan dalam jaringan tak terlihat yang menghubungkan semua hal.
Frekuensi energi pribadi Anda, yang dibentuk oleh pikiran, emosi, dan keadaan kesadaran Anda. Menarik pengalaman yang beresonansi dengannya. Getaran ini bukanlah metafora abstrak. Getaran ini adalah medan elektromagnetik terukur yang dihasilkan oleh jantung dan otak Anda, meluas melampaui tubuh fisik Anda dan berinteraksi dengan medan kuantum. Keadaan emosi negatif menghasilkan pola yang kacau, sementara emosi seperti rasa syukur, cinta, dan kedamaian menciptakan koherensi yang harmonis. Apa yang Anda alami sebagai realitas eksternal adalah manifestasi fisik dari pola getaran internal ini. Bab 6. Menguraikan bahasa alam semesta. Alam semesta berkomunikasi melalui bahasa yang melampaui kata-kata, bahasa simbol, angka, dan pola. Urutan angka yang berulang seperti 111, 222, atau 333 adalah beberapa manifestasi yang paling mudah dikenali dari komunikasi simbolik ini. Pertemuan dengan hewan, mimpi kenabian, pola arketipe, dan kebetulan yang bermakna semuanya merupakan ekspresi dari dialog universal ini. Di era digital, sinkronisitas telah meluas ke ranah teknologi. Pesan tak terduga, rekomendasi algoritmik, dan informasi yang tepat waktu seringkali menjadi ekspresi modern dari kecerdasan abadi ini. Bab 7. Frekuensi dan manifestasi emosional. Emosi Anda secara langsung memengaruhi realitas Anda. Bukan sebagai kepercayaan mistis, tetapi sebagai fakta neurobiologis yang terukur. Penelitian dari HeartMath Institute menunjukkan bahwa medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh jantung jauh lebih kuat daripada yang dihasilkan oleh otak dan dapat dideteksi beberapa meter dari tubuh. Ketakutan dan stres menciptakan pola yang tidak koheren, sementara rasa syukur dan welas asih menghasilkan pola yang harmonis. Frekuensi emosional ini membentuk berbagai kemungkinan yang tersedia bagi Anda. Dengan secara sadar meningkatkan keadaan emosional Anda selaras dengan peluang, solusi, dan koneksi yang bermakna. Bab 8. Mengembangkan kesadaran sinkronistik. Untuk mulai menguraikan bahasa sinkronistik pribadi Anda, mulailah membuat jurnal sinkronisitas. Catat kebetulan yang bermakna, simbol yang berulang, wawasan intuitif, dan mimpi yang signifikan. Seiring waktu, pola akan muncul, mengungkapkan cara unik alam semesta berkomunikasi dengan Anda. Praktik seperti meditasi, kesadaran penuh, dan refleksi memperluas kesadaran Anda dan menyempurnakan kemampuan Anda untuk merasakan sinyal-sinyal halus ini. Bab 9. Menjadi pencipta bersama yang sadar. Sebagian besar orang hidup sebagai peserta yang tidak sadar dalam proses penciptaan realitas. Mereka mengaitkan tantangan dengan nasib buruk dan keberhasilan dengan kebetulan. Pergeseran dari pencipta yang tidak sadar menjadi pencipta bersama yang sadar mewakili transformasi yang mendalam. Dengan menyelaraskan pikiran, emosi, dan niat Anda dengan tujuan otentik Anda mulai menarik pengalaman yang mencerminkan potensi tertinggi Anda. Hubungan, peluang, dan tantangan menjadi cermin yang membimbing pertumbuhan dan evolusi Anda. Bab 10. Implikasi revolusioner. Memahami sinkronisitas mengubah persepsi Anda tentang kehidupan. Anda menyadari bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap peristiwa memiliki makna, dan setiap kebetulan adalah bentuk komunikasi dari medan universal. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Anda akan memilih untuk hidup dengan pengetahuan ini? Apakah Anda akan terus mengabaikan tanda-tanda di sekitar Anda? Atau akankah Anda secara sadar merangkul peran Anda sebagai arsitek pengalaman Anda sendiri? Pertimbangkan untuk meninjau kembali pesan ini untuk memperkuat wawasan ini dan menetapkan nada sinkronistik untuk hari Anda. Bagikan dengan seseorang yang siap untuk pemahaman ini dan perkuat dampaknya. Transformasi sejati dimulai ketika Anda mengenali peran Anda sebagai pencipta bersama yang sadar. Sekarang Anda memahami bahwa sinkronisitas beroperasi melalui prinsip-prinsip kuantum. Langkah selanjutnya adalah mengeksplorasi bagaimana kesadaran Anda membentuk realitas itu sendiri. Eksperimen celah ganda mengungkapkan kebenaran yang mendalam. Pengamatan Anda mereduksi kemungkinan kuantum menjadi pengalaman konkret. Anda tidak hanya menerima pesan dari alam semesta, Anda secara aktif menciptakan realitas, dari saat ke saat, melalui kekuatan kesadaran,
Sekarang setelah Anda memahami bahwa sinkronisitas bukanlah kebetulan tetapi komunikasi, langkah selanjutnya adalah mempelajari cara mengaktifkannya secara sadar dalam hidup Anda. Alam semesta selalu berbicara, tetapi hanya mereka yang selaras yang dapat mendengar bisikannya. Sinkronisitas bukanlah milik para mistikus, bijak, atau guru spiritual. Ini adalah kemampuan alami kesadaran manusia, yang terpendam di bawah lapisan gangguan, pengkondisian, dan keraguan. Setelah terbangun, ia menjadi sistem panduan yang tak salah lagi, menuntun Anda menuju peluang, wawasan, dan pengalaman yang selaras dengan potensi tertinggi Anda. Tetapi aktivasi membutuhkan niat. Langkah pertama adalah kesadaran. Anda harus mulai dengan menyadari bahwa tidak ada yang acak dalam hidup Anda. Setiap pertemuan, simbol, dan perubahan tak terduga memiliki makna. Ketika Anda beralih dari mengabaikan kebetulan menjadi mengamatinya dengan rasa ingin tahu, Anda berubah dari pengamat pasif menjadi peserta aktif dalam terungkapnya realitas. Perhatian adalah pintu gerbang tempat sinkronisitas memasuki hidup Anda. Apa yang Anda perhatikan akan berkembang. Apa yang Anda abaikan akan lenyap dalam keheningan. Semakin Anda menyadari kebetulan yang bermakna, semakin sering kebetulan itu terjadi, membentuk dialog antara kesadaran Anda dan kecerdasan alam semesta. Langkah kedua adalah penyelarasan. Sinkronisitas berkembang ketika pikiran, emosi, dan tindakan Anda beresonansi dengan diri Anda yang otentik. Ketika Anda bertindak selaras dengan nilai-nilai terdalam Anda, realitas mulai bekerja sama dengan cara yang luar biasa. Pintu terbuka dengan mudah. Pertemuan kebetulan menjadi peluang yang mengubah hidup. Solusi muncul tepat pada saat yang tepat. Ini bukan keberuntungan, ini adalah resonansi. Sama seperti radio yang menyetel ke frekuensi tertentu, kesadaran Anda menarik pengalaman yang sesuai dengan keadaan getaran Anda. Ketika Anda menumbuhkan kejelasan, rasa syukur, dan tujuan, Anda secara alami selaras dengan keadaan yang mencerminkan kualitas-kualitas ini. Langkah ketiga adalah kepercayaan. Salah satu hambatan terbesar untuk hidup sinkronistik adalah kebutuhan akan kepastian. Pikiran rasional mencari jaminan, namun sinkronisitas mengungkapkan dirinya melalui intuisi dan bimbingan yang halus. Mempercayai sinyal-sinyal ini membutuhkan keberanian untuk mengikuti pengetahuan batin bahkan ketika jalan di depan tidak jelas. Setiap inovator, visioner, dan pelopor hebat telah mengandalkan bimbingan tak terlihat ini. Mereka merasakan peluang sebelum bukti muncul. Mereka mempercayai intuisi daripada logika. Dan berulang kali, realitas merespons dengan waktu yang tepat dan hasil yang luar biasa. Hidup secara sinkronis berarti berjalan dalam kemitraan dengan alam semesta. Langkah keempat adalah keheningan yang disengaja. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan gangguan, sinyal sinkronisitas seringkali terabaikan. Keheningan mengembalikan kepekaan Anda terhadapnya. Praktik-praktik seperti meditasi, refleksi, dan pernapasan penuh kesadaran menenangkan pikiran analitis, memungkinkan kesadaran intuitif muncul. Dalam momen-momen keheninganlah alam semesta berbicara paling jelas. Ketika pikiran Anda menjadi tenang, pola-pola yang sebelumnya tersembunyi akan terungkap. Wawasan muncul tanpa usaha. Jawaban muncul tanpa paksaan. Apa yang tanpa acak berubah menjadi jalinan makna yang koheren. Langkah kelima adalah tindakan yang terinspirasi. Sinkronisitas tidak menghargai kepasifan, ia merespons gerakan. Ketika Anda bertindak berdasarkan dorongan intuisi, Anda memberi sinyal kesiapan Anda untuk berkolaborasi dengan aliran kecerdasan universal. Setiap langkah yang diambil dengan keyakinan mengaktifkan peluang baru, menciptakan reaksi berantai dari peristiwa yang bermakna. Tindakan adalah jembatan antara niat dan perwujudan. Saat Anda mengikuti bimbingan sinkronis, Anda akan melihat perubahan. Hidup menjadi kurang tentang perjuangan dan lebih tentang aliran. Hambatan berubah menjadi pelajaran. Penundaan mengungkapkan berkah tersembunyi. Apa yang dulunya terasa kacau mulai terungkap dengan tepat dan bertujuan. Anda tidak lagi hanyut dalam eksistensi, Anda ikut menciptakannya. Seiring waktu,
Sinkronisitas berkembang dari kebetulan sesekali menjadi pendamping yang konstan. Ia menjadi kompas Anda, guru Anda, dan konfirmasi Anda bahwa Anda selaras dengan jalan sejati Anda. Anda mulai menyadari bahwa alam semesta tidak acuh terhadap keberadaan Anda. Ia responsif, cerdas, dan sangat terhubung dengan kesadaran Anda. Dan semakin Anda mendengarkan, semakin jelas bimbingannya. Bayangkan bangun setiap hari dengan kepastian mutlak bahwa Anda didukung oleh jaringan kecerdasan yang tak terlihat. Bayangkan mengambil keputusan dengan percaya diri, mengetahui bahwa realitas itu sendiri yang membimbing langkah Anda. Bayangkan menyadari bahwa setiap tantangan adalah pesan tersandi yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan Anda. Inilah kekuatan hidup sinkronis. Ketika Anda merangkul kesadaran ini, rasa takut akan lenyap menjadi kepercayaan. Kebingungan berubah menjadi kejelasan. Dan keraguan memberi jalan kepada pengetahuan batin yang mendalam. Anda berhenti bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Dan mulai bertanya, kemana ini membimbing saya? Pada saat itu, semuanya berubah. Anda menyadari bahwa Anda tidak terpisah dari alam semesta. Anda adalah ekspresi darinya. Pikiran Anda beriak melalui jalinan realitas. Niat Anda membentuk kemungkinan. Kesadaran Anda berpartisipasi dalam perkembangan eksistensi itu sendiri. Anda tidak hanya menyaksikan kisah hidup Anda. Anda sedang menulisnya. Jadi, saat Anda melangkah maju, perhatikan tanda-tanda yang muncul di sepanjang jalan Anda. Perhatikan polanya. Percayai dorongan-dorongan itu. Ikuti sinkronisitas yang beresonansi di dalam jiwa Anda. Itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan. Undangan untuk melangkah selaras. Undangan untuk membangkitkan potensi Anda. Undangan untuk menjadi pencipta bersama yang sadar seperti yang selalu Anda inginkan. Dan ingatlah ini. Ketika Anda menyelaraskan kesadaran Anda dengan kecerdasan alam semesta, sinkronisitas berhenti menjadi langka. Itu menjadi cara hidup alami Anda. Pertanyaannya bukan lagi apakah alam semesta berkomunikasi dengan Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk mendengarkan?